Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik semuanya, kita berjumpa lagi via video ya untuk penjelasan materi mata pelajaran ilmu resep. Ya, kita nanti akan membahas materi pertama yang akan kalian pelajari, yaitu tentang larutan atau solusio. Tulisannya solutio. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi ya. Yang pertama kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Ya baik. Kita masuk ke pengertian larutan atau solusiones atau solusio. Larutan adalah sediaan cair. Ya. Sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Nah, yang mana di dalam suatu sediaan cairan yang di dalamnya ada 1, 2, 3, pokoknya satu atau lebih zat kimia yang larut. Itu adalah larutan. Yang mana dalam larutan ini ada dua komponen. Ya, seperti pada pengertian tadi. Ada yang namanya zat terlarut, ada yang namanya pelarut. Nah, untuk zat terlarut, nama lainnya adalah solut. Biasanya disebutnya solut ya. Dan untuk pelarut yang melarutkan itu namanya solvent. Biasanya solventnya adalah bentuknya cairan. Karena kan ini sediaan cair, ya kan? Nah, Bapak kasih contoh seperti ini. Misalkan kita memiliki dua komponen, gula pasir, ya, gula pasir, misalkan nih, gula pasir ya, nih, gula pasir, ada air juga di dalam gelas. Nah, kemudian kita masukkan gula pasir ini ke dalam gelas yang berisikan air. Kemudian diaduk-aduk sampai larut. Nah, jadilah larutan gula, ya kan? Nah, jadi di sini dalam larutan ini yang sebagai zat terlarut atau solut adalah gula pasir. Yang sebagai pelarut atau solvent adalah air yang ada dalam gelas. Entah itu air panas, air hangat, atau air dingin, seperti itu. Ya. Nah, dalam sediaan larutan ini untuk solvent atau pelarut itu tidak mesti selalu air, karena tidak semua zat kimia itu larut ke dalam air. Ada yang larutnya dalam alkohol, ada juga yang larutnya dalam air biasa bisa kan, dan juga ada yang khusus harus air panas ada. Nanti kalian akan ketemu di kelas 11 ada sediaan yang harus zatnya bahannya itu harus dilarutkan dalam air hangat atau air panas dulu. Kalau air biasa tidak bisa. Dan juga ada yang dilarutkannya dengan alkohol. Oke. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Nah, itu tadi adalah mengenai solut dan solvent. Kemudian di sini solut terbagi homogen dan terdispersi secara molekuler dalam solvent. Nah, maksudnya apa? Solut yang homogen kan sudah tahu nih kan, terbagi homogen itu kan tercampur ya kan? Tercampur. Kalau terdispersi itu seperti ini. Nah, jadi ada menyebar, dia merata. Kayak gitu. Nah, ini anggapannya dia larut, dia sudah tersebar ke seluruh larutan ya. Nah, itu terdispersi secara merata. Tapi kalau misalkan dia cuma misalkan di bawah sini aja, tandak di bawah sini bahasa Banjarnya ya lah, atau mengendap, nah itu tidak terdispersi secara merata. Nah, itu maksudnya terdispersi. Oke. Sekarang kita bahas apa lagi? Bentar. Oke, kita masuk ke macam-macam pelarut sediaan air yang biasa dipakai dalam pembuatan larutan. Nah, ini. Kita masuk ke macam-macam solvent atau macam-macam pelarut, ya. Nah, ini macam-macam pelarut selain air ya.
air juga termasuk pelarut, itu kan yang sering digunakan. Tapi juga ada pelarut atau solvent yang selain air, yang biasanya digunakan dalam pembuatan sediaan cair, ya. Pertama ada etanol atau spiritus. Nah, etanol atau spiritus biasanya digunakan untuk melarutkan zat kimia yang namanya camfer iodium metanol. Ya. Biasanya digunakan etanol untuk melarutkan. Kemudian ada yang namanya gliserin. Gliserin untuk tanin atau zat samak dan boraks. Nah, ada juga yang namanya ether, misalnya untuk asam salisilat, camfer, dan mentol. Minyak. Nah, minyak itu juga termasuk pelarut, misalnya untuk melarutkan camfer dan mentol. Kemudian ada parafin liquidum untuk sera, cetaceum, minyak-minyak, camfer, mentol, klorobutanol. Dan yang keenam, ada ether minyak tanah untuk minyak-minyak lemak. Nah, ini adalah nama-nama solvent atau pelarut selain air yang biasanya digunakan dalam dunia farmasi. Ya. Oke. Lanjut, kemudian ada macam-macam larutan. Macam-macam larutan ada yang berdasarkan konsentrat solut dalam solvent. Maksudnya adalah konsentrasi zat terlarutnya di dalam solvent atau pelarut. Kita masuk di sana. Bila zat A dilarutkan dalam air atau pelarut lain, akan terjadi tipe larutan sebagai berikut. Nah, ini. Yang ada larutan encer, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. 1. Larutan encer. Larutannya mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. Berarti zat terlarutnya itu sedikit komposisinya, ya. Nih, lihat nih. Larutan encer mengandung sejumlah kecil, ya, zat A. Zat A kan solutnya, ya kan, yang larut dalam solvent. Berarti zatnya sedikit, ya. Kemudian yang kedua adalah larutan, yaitu larutan yang mengandung sejumlah besar zat A yang terlarut. Ya kan? Berarti jumlah solutnya itu komposisinya lebih banyak dibandingkan larutan encer tadi, ya. Jumlah solutnya atau zat terlarutnya. Kemudian larutan jenuh, yaitu larutan yang mengandung maksimum, ya, maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Kemudian larutan lewat jenuh, yaitu larutan yang mengandung zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya. Nah, kalau melebihi batas kelarutannya itu larutan lewat jenuh, ya. Bedanya itu, ya, larutan encer, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Kemudian kita masuk berdasarkan cara pemakaiannya. Larutan, ya, berdasarkan cara pemakaiannya. Ada larutan oral. Larutan oral ini digunakan pada saluran pencernaan, atau biasanya kita minum lah, istilahnya seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Tadi sampai larutan oral, ya. Nah, jadi larutan oral itu yang pemberiannya melalui pemberian oral, ya, atau yang biasa diminum lah, anggapannya seperti itu. Kemudian dia juga mengandung satu atau lebih zat atau tanpa bahan tambahan. Tambahan itu bisa pengaroma, pemanis, pewarna, dan yang lain-lain, ya. Atau campuran kosolvent dan air, seperti itu. Nah, ini ada contoh beberapa larutan oral.
Yang pertama ada posiones atau posio, tulisannya potio juga bisa. Yang nama lainnya adalah obat minum. Nah ini biasanya dalam resep sediaan cair kan ada Miscevac posio. Nah berarti itu untuk obat minum. Nanti dikiranya kalau posio dengan solusinya itu sama, ya memang sama-sama cair, tapi ada bedanya yaitu untuk solusi itu adalah sediaan larutan, semua sediaan larutan, ya. Kalau yang posio ini adalah sediaan larutan yang penggunanya dengan cara diminum atau obat minum. Tapi kalau solusi tadi kan dia bisa diminum, bisa dikumur-kumurkan saja, bisa diteteskan ke dalam mata, teteskan ke dalam telinga, hidung, dan yang lain-lain. Jadi untuk solusi ini mencakup semua sediaan cair. Tetapi untuk posio ini adalah sediaan cair yang khusus untuk penggunaan per oral atau secara oral yang diminum. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk sediaan posio ini selain berbentuk posio juga ada yang namanya sediaannya emulsi dan suspensi. Nah, ini nanti akan kita pelajari nih, emulsi dan suspensi. Untuk emulsi ini nanti penjelasan umumnya ya, dia ada 3 fase nanti tuh. Ada fase cair, fase minyak, dan emulgator, yaitu zat tambahan yang digunakan untuk mencampurkan antara air dan minyak yang pada umumnya itu tidak bisa menyatu dalam suatu sediaan cair. Nah, nanti tuh ada sediaan emulsi. Ya, kalau suspensi ini sama dengan obat yang larutan ini. Nah, tapi dia nanti bentuknya ada kelihatan kayak serbuk-serbuk yang tidak terlarut kayak gitu nah, ya. Tapi halus serbuknya. Nah, ini suspensi ini biasanya dia itu zat aktifnya itu tidak larut dalam air. Nah, jadilah dibikin sediaan suspensi tidak larut dalam air. Nanti dia menggunakan, kenapa Pak mau kakak dilarut, kenapa dilarutkan tetap dalam air. Nah, nanti ada zat tambahan yang namanya suspending agent, ya. Biasa itu namanya PGS, pulvis gomosus. Nah, itu nanti dia akan membantu meningkatkan viskositas atau kekentalan dari sediaan tersebut, sehingga serbuk-serbuk yang tidak larut tadi dia akan terdispersi secara merata ya dalam larutan, tapi dengan syarat sebelum diminum dia harus dikocok terlebih dahulu supaya dia serbuknya itu terbang-terbang di antara air gitu nah, di dalam air tuh. Jadi menyebar, ini namanya terdispersi secara merata. Seperti itu. Nah, itu nanti yang serbuk yang berterbangan itu, yang terdispersi itu dia akan lambat turunnya. Lama turunnya karena kan dia larutannya agak kental dengan penambahan suspending agent tadi. Nah, itu sekilas gambaran tentang emulsi dan suspensi, ya. Oke. Kita lanjut ke yang kedua. Tadi kan pertama ada posio, yang kedua adalah eliksir. Nah, eliksir di sini adalah sediaan larutan yang mengandung bahan dan bahan tambahan. Ya, tadi bahan tambahannya bisa pemanis, pengawet, pewarna, pewangi, dan yang lain-lain. Tapi dia juga ada mengandung di dalamnya nih campuran antara air dan etanol atau alkoholnya. Nah, itu bedanya dengan posio. Kalau dalam posio tadi ada etanolnya, kalau dalam eliksir ada etanolnya. Seperti itu. Apa bedanya nanti lawan sediaan larutan biasa? Nanti dalam penamaannya dia ada ditambahkan eliksir, kata-kata eliksir nanti. Nah, memang agak jarang sih ditemui ya, tapi ya ada sediaannya itulah. Nah, kemudian dalam sediaan eliksir ini etanol berfungsi itu, kenapa Pak jadi tambahan etanol ya? Dia berfungsi mempertinggi kelarutan obat. Nih, mempertinggi kelarutan obat atau zat aktifnya, jadi lebih mudah larut. Kenapa geram Pak jadi harus ditambahkan ada etanolnya nih? Karena zat aktifnya itu kan larut dalam air, ya kan? Tapi larut dalam etanol. Kalau larut dalam etanol Pak, kenapa ada etanol aja berarti larutnya? Nah, untuk etanol kan ada batas-batasannya, ya kan? Kenapa pun langsung etanol bisa mabuk kan ya minum, ya kan? Nah, karena dia ada masih memungkinkan dicampur dengan air, etanol itu yang dalam sediaan ini, makanya dicampurkan dengan air supaya mengurangi kadar alkohol
ya kadar etanol di dalam sediaan itu. Dan itu pun ada batasan-batasannya. Pada mau langsung kalaupun ada etanolnya, ada alkoholnya, kadarnya otomatis rendah, tidak tinggi kayak gitu. Nah, kalau tinggi ya kayak minuman beralkohol tinggi itu bisa memabukkan kan. Nah, ini cuma sedikit. Gunanya untuk apa tadi? Gunanya adalah untuk mempertinggi kelarutan obat supaya lebih mudah larut kayak gitu. Nah, membantu. Ya. Pada eliksir dapat pula ditambahkan gliserol, sorbitol, propilen glikol. Sedangkan untuk larutan gula bisa diganti dengan sirup gula kayak gitu. Jadi di sini gunanya etanol itu sebagai kosolven lah kayak gitu. Ya, untuk membantu mempertinggi kelarutan obat seperti itu. Nah, kemudian di sini nih ada nih, ini menurut Regulated Product Submission 2005, pada tahun 2005. Di sini ada dia menjelaskan untuk kadar etanol yang dalam sediaan obat tuh, nah dari macam-macam umur berapa aja kadarnya, ya ada ketentuannya gitu. Nah, untuk anak di bawah 6 tahun maksimal kadarnya 0,5%. Banyaklah 0,5%, sedikit kan. Nah, itu kalau lebih dari maksimal ini loh, berarti kurang dari ini. Ya, itu di bawah 6 tahun. Kalau untuk 6 sampai 12 tahun maksimal 5%. Untuk anak yang umurnya di atas atau lebih dari 12 tahun dan dewasa maksimal cuma 10%. Dapat juga bervariasi 3-5% sampai 21-23%. Tergantung keperluan. Yang pasti etanolnya itu sedikit kandungannya, tidak boleh banyak. Misalkan melebihi separuh dari obatnya kayak gitu. Nah, itu kalau misalkan lebih dari separuh pasti memabukkan bang sudah, ya kan. Nah, dapat juga bervariasi tadi sudah. Kemudian untuk contoh sediaannya biasanya ada bisolvon elixir, paracetamol elixir. Nah, seperti yang Bapak sebutkan tadi, biasanya pada sediaannya ada tulisan elixirnya. Nah, ada disebutkannya sediaannya, ini sediaan larutan apa kayak gitu. Nah, ya. Ya, kita lanjutkan lagi ke sediaan posio yang ketiga, yaitu sirup. Nah, ada 3 macam sirupnya lah. Yang pertama ada sirup simplex. Yang kedua ada obat sirup yang mengandung satu atau lebih jenis obat dengan atau tanpa zat tambahan. Nah, yang ketiga ada sirup pewangi. Apa bedanya? Nah, ini nanti kita Bapak jelaskan. Kita masuk ke sirup simplex dulu lah. Ini bentar. Kita masuk ke sirup simplex dulu. Sirup simplex. Nah, jadi untuk sirup simplex ini dia mengandung 65% gula dalam larutan nipagin 0,25% bobot per volume. Ada mengandung larutan gulanya sebanyak 65%. Itu sirup simplex ya. Nah, sirup simplex ini ada biasanya sudah ada sediaan jadinya tuh di lab kan, sirup simplex namanya. Nah, itu biasanya digunakan sebagai tambahan pada sediaan cair kalau dia memerlukan yang namanya korigen saporis atau membantu memperbaiki rasanya supaya lebih manis. Nah, itu makanya kan kemarin kita ada belajar menghitung BJ. Nah, ini salah satunya ada pengaruhnya adalah sirup simplex ini. Kedua ada sirup obat yang mengandung satu atau lebih jenis obat atau tanpa zat tambahan, dengan atau tanpa zat tambahan ya, digunakan untuk pengobatan. Nah, yang dua ini maksudnya adalah sirupnya ini mengandung satu atau lebih zat obat lah. Misalkan ada paracetamol, ada asam efenamatnya. Ini misalkan nih,
ada obatnya paracetamol, asam mefenamat, ada ranitidin misalkan 3 lot. Nah itu kan lebih dari satu, dibikin jadi sediaan sirup kayak kita misalkan. Kada tebang yang kandungannya yang 3 Bapak sebutkan tadi, maksud Bapak di sini pokoknya dia satu atau lebih zat obat. Dan kemudian dengan atau tanpa, berarti dengan atau tanpa zat tambahan, bisa pakai bisa ada zat tambahannya, bisa juga kada zat tambahannya, ya. Dan digunakan untuk pengobatan. Itu sirup yang kedua. Sirup yang ketiga adalah sirup pewangi. Nih, sirup pewangi, ya. Maksudnya di sini sirup pewangi ini apa, Pak? Yaitu dia cuma mengandung zat pewangi. Penambahan sirup ini biasanya bertujuan untuk menutupi rasa atau bau. Sirup pewangi ini bisa digunakan untuk menambah bertujuan untuk menutup rasa aja atau bau dari sediaan cair yang perlu diperbaiki bau dan rasanya. Seperti itu. Jadi dia bukan digunakan untuk kalau ini aja misalnya sirup pewangi ini aja diminum bukan kalau digunakan kesan pengobatan, tetapi kalau dicampurkan ke dalam sirup yang ada zat obatnya baru bisa digunakan untuk pengobatan. Nah, contohnya apa? Yang sirup pewangi adalah Sirplus. Ini mungkin lah yang bagi kalian yang waktu kecil atau yang pernah adeknya lah atau keponakan keluarganya yang pernah periksa ke dokter spesialis anak, kalau dia diberikan sediaan serbuk atau pulveres ya, serbuk terbagi, supaya obatnya pahit ya misalkan ditambahi Sirplus ini supaya manis. Ada kan yang botol yang rasa anggur, jeruk, stroberi, nah itu Sirplus. Searching aja di Google ada tuh nanti gambarnya Sirplus itu seperti apa. Nah itu contoh sirup pewangi. Ya, baik. Ya baik, mungkin itu dulu penjelasan dari Bapak ya untuk solusio sediaan larutan. Kita sampai sirup dulu ya. Nanti untuk netralisasi, saturasi, dan fosio effervescent akan Bapak lanjutkan di video selanjutnya yang lain ya. Bapak potong sampai sini dulu. Nah, jadi silahkan kalian video tadi silahkan kalian ulang lagi mungkin supaya lebih jelasnya, atau misalkan nanti ada yang kurang jelas kita boleh ditanyakan pada saat nanti pertemuan dengan Bapak via Google Meet, kalau misalkan nanti ada via Google Meet ya. Nah, silahkan nanti kalian pelajari kembali sedikit-sedikit ya, karena di sini kita keterbatasan keadaan dan situasi, jadi kita tatap muka langsung. Jadi Bapak harapkan kalian bisa bekerja sama juga dengan Bapak. Bapak sudah membuatkan video penjelasan, jadi Bapak harapkan kalian juga bisa mendengarkannya dengan baik dan sambil dipahami dengan baik, seperti itu. Ya, baik, mungkin Bapak akhiri dulu video kali ini. Bapak ucapkan terima kasih atas waktunya. Kalian sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan melihat video Bapak yang mungkin bisa disebut membosankan ya, karena dengan metode ceramah, ya kan? Apabila ada kesalahan atau banyak kekurangan dalam video kali ini, Bapak ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi Bapak harapkan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Apabila nanti dari penjelasan Bapak ini ada yang tersalah atau apa, silahkan kalian laporkan ke Bapak, kalian beritahukan saja, jangan sungkan, ya kan? Karena kita sebagai seorang hamba ya, seorang manusia tak luput dari kesalahan, ya kan? Jadi kita saling mengingatkan lah. Kalau misalkan itu memang Bapak tersalah, silahkan aja padahi Bapak malah bersyukur lagi kalau kalian padahi seperti itu ya. Terima kasih, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.